Selamat Pak, sebelumnya lupa Pak ya. Jadi kami di calon guru penggerak ada tugas akhir namanya, ada buat program, boleh program sekolah, boleh program kelas. Yang mana program ini diambil dari tahapan inquiry apresiatif dari hal-hal positif atau aset sekolah. Nah nanti kami masukkan ataupun lanjutkan ke tahapan bakja namanya. Yang mana tahapan bakja ya adalah buat pertanyaan pertama, ambil pelajaran dari mimpi, debat rencana dan atur eksekusi. Nah, jadi berdasarkan dia, saya berencana nak membuat program ini adalah sebar media. Sebar media ini kepanjangan dari semangat belajar media digital. Nah, yang mana sebar media itu adalah jenis program co-curricular sebenarnya. Pertanyaannya sih memang masuk ke intrakurikuler, karena kalau program kelasnya ya berupa tugas mata pelajaran fisika. Nah, cuma dia karena tugasnya ya banyak juga dilakukan di luar kelas, jadi dikategorikan ke co-curricular. Nah, adapun tugasnya itu di jenjang kelas 11 rencananya 11 IPA. Nah, dengan karakteristik lingkungan yang dikembangkan ada 3. Yang pertama, lingkungan yang menyediakan kesempatan untuk menggunakan pola pikir positif dan merasakan emosi yang positif sehingga berkemampuan dan keinginan untuk memberikan pengaruh positif kepada kehidupan orang lain sebelumnya. Yang kedua, lingkungan yang mengembangkan keterampilan secara positif. Yang ketiga, lingkungan yang melatih keterampilan yang diberikan dalam proses pencapaian tujuan akademik maupun akademik. Nah, nanti program sebar media itu adalah sebuah program co-curricular yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman konsep dan mengembangkan kreativitas siswa dalam membuat dan mengembangkan media digital serta menyebarkannya. Nah, kegiatan ini akan dilakukan sekitar 1 semester sekali. Kenapa sebar media? Sebar media ya karena memberikan kesempatan pada murid untuk mengembangkan kepemimpinan pada murid melalui 3 karakteristik lingkungan yang tadi ya. Kemudian melalui program ini dapat membantu mengembangkan kreativitas murid. Selanjutnya melalui program ini juga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan yang berpusat pada murid. Dan program ini berdasarkan teori belajar berbentuk. Nah, selanjutnya juga program ini mendukung pembelajaran berkelanjutan dan terintegrasi dengan taksonomi Bloom digital yang diperluaskan. Nanti dalam program ini akan nampaklah kepemimpinan murid ada 3, ada suara atau voice. Jadi murid ini minta pendapat atau ide terkait media digital yang dipilih bagi mereka. Yang kedua, pilihan atau choice. Murid diberikan kesempatan untuk memilih media digital yang digunakan apapun yang nak dibuat. Yang ketiga adalah kepemilikan atau ownership karya yang telah dibuat dan dikembangkan murid ini kalau itu kepemilikan mereka. Nah, jadi Pak, untuk membuat program ini ada tahapan-tahapan yang saya sebut Pak Jara ya. Jadi ada 2 tahapan yang menjadi tugas kami, yaitu B buat pertanyaan utama dan ambil pelajaran. Nah, pada tahap buat pertanyaan atau divine itu salah satu langkah yang harus saya tempuh itu minta izin dari Bapak dulu. Nah, kira-kira Bapak mengizinkan ke saya menjalankan program tersebut. Sasarannya siswa kelas 11 semuanya atau beberapa? Kelas 11 yang saya ajarkan rencananya Bapak. Kalau itu kan kelas 11 IPA baru 2 kelas. Iya. Jadi dalam misalnya ada dalam ruangan dengan di luar ruangan. Sebenarnya Pak itu kan tugas fisika. Sebenarnya pertama-tama nak buat program sekolah, cuman setelah kami diskusi di Lokakarya 5 kemarin dengan kawan-kawan, lebih baik ambil sikapnya dulu. Maksudnya diawali dengan program kelas dulu. Program kelas itu berarti hanya tugas mata pelajaran, tugas mata pelajaran fisika, misalkan buat media pelajaran ataupun sumber belajar siswanya. Tapi menentukan konsep-konsep fisika ya Pak. Jadi dalam bentuk media visual, misalnya infografis mainnet konsep Nyala ya di hasilnya. ada
outputnya ada. Nah, outputnya berupa karya siswa selama satu semester. satu semester satu karya. Include dalam mata pelajaran ya? Program kelasnya include dalam mata pelajaran. Ya, istilahnya sekali mengajarkannya terus dalam program itu kayak gitu. Iya, jadi ada nilainya juga di sini. Ya boleh. Jadi Bisa ya benar. jadi kalau udah memperbolehkan, jadi sesekali udah Pak meminta izin Kak menggunakan fasilitas apapun seperti yang ada, misalnya komputer, misalnya kan kalau boleh kan proses pembelajaran ini memang antusias semuanya kan. Nah, iya, memang untuk kebutuhan murid Siswa, Pak, ya. iya. Jadi ya bilang kira-kira itu kan izin udah dapat, kira-kira bisa nggak kita diskusi tentang Pak ya, atau ada umpan balik ataupun saran masukan dari Bapak mengenai program yang saya sebutkan tadi. Ya kalau namanya program pembelajaran ini program kan melalui ya mungkin saya pun namanya menyambut positif karena yang dibagi include dalam hasil pelajaran kan tidak mengganggu hal-hal siswa yang lain. Yang itu pelajarannya pun bermanfaat bagi siswa baik mau Islam mau tidak ya. Tadi saya anggap ya baiklah. Ya, karena Pak, harapan saya memang program itu kan berkelanjutan. Nah, dari siswanya bukan hanya kreativitasnya yang nak saya highlight di situ, tapi kognitif siswa juga. Misalnya keterampilan dalam visualnya, kalau mereka belajar membuat kan berarti mereka biasanya sebelumnya belajar. Nah, jadi kan siswa bisa mengkonstruk konsep sendiri dari apa yang mereka baca, dan biasanya apa yang mereka buat sendiri kan berdasarkan apa yang mereka suka, kan misalnya dari warna, dari fontnya, gitu. Kemudian untuk kelanjutannya ini pun disebarkan kan, jadi sebarkannya pun dari media sosial, dari Facebook atau Instagram. Jadi nanti siswanya saya wajibkan men-tag sekolah kita dengan saya paling tidak. Nah, kalau nak tag kawan-kawannya yang satu sekolah, satu kelas ataupun sekolah di anak HP yang mungkin bermanfaat. Maka saya suruh tag supaya kita bisa kontrolnya. Biasa komentar siswa kan. Nah, jadi kita bisa kontrolnya. Selanjutnya untuk programnya bisa untuk adik-adik kelasnya juga. Dan saya rasa pun ia bisa kita gunakan sebagai media pembelajaran memang. Kalau ada peningkatan kognitif, saya bisa jadikan dia PTK Pak, penelitian tindakan kelas. Kalaupun agak belum ke PTK, bisa saya jadikan best practice lah kayaknya Pak. Jadi Pak, ada lain. Ya, media sosial juga ya. Iya. Jadi sebelum masuk ke media sosial kan kalau ada bimbingan ada. Iya pasti. Jangan sampai kalau bimbingan ada di media sosial ada kesalahan. Nah, jadi ya di editor aja itu lah biasanya kan. Yang bagus kok di upload. Nah, makanya Jangan saya sampai ada kesalahan kan. Iya betul. Makanya di situ saya gunakan kata mengembangkan, bukan hanya membuat. Jadi siswa kalau membuat pasti ada proses review. Nah, di sini pakai fisika konsepnya harus betul kan Pak. Jadi sebelum pembuatan saya harus berikan kriteria penilaian yang harus siswa perhatikan. Nah, dari segala dari review dia bukan sekali biasanya Pak. Mau nak beberapa kali dia review kita ya. Karena memang namanya baik kita yang ada di sini. Karena kalau udah disebarkan di medianya, ya pun saya akannya yang tentang nama siswa, tapi foto mereka, jadi mereka lebih bertanggung jawab, dan memang nama guru pembimbing yang ada di sini. Jadi memang harus kita filter betul-betul, konsepnya harus betul, baru kita boleh berani share medianya gitu. Ya, boleh. Baik Pak, baik Pak. Sekian izin dari saya dengan diskusi.